Baik, selamat pagi Bapak Muhammad Sabarudin, atau Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan video ini. Kami dari kelompok 6 pengembangan kapasitas dan kelembagaan sektor publik kelas B yang diampu oleh Bapak Sabarudin akan membawakan materi tentang reformasi birokrasi di Indonesia. Baik, jadi kelompok 6 ya terdiri dari saya sendiri, Jonathan Ortiz James, dan rekan saya Dianisa Dinda Sevina, dan berikut biodata singkat kami. Selanjutnya, apa yang akan kami bahas di sini? Jadi kami akan bahas 3 poin besar, di mana ini mencakup kondisi reformasi birokrasi di Indonesia. Yang kedua adalah latar belakang perlunya reformasi birokrasi di Indonesia. Dan yang ketiga adalah fokus perubahan reformasi birokrasi di Indonesia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Penting untuk kita mengetahui seperti apa kondisi reformasi birokrasi di Indonesia pada saat ini. Jadi, dewasa ini birokrasi di Indonesia berkembang secara vertikal linear, dalam arti memiliki arah kebijakan dan perintah yang mengarah dari atas ke bawah. Sedangkan pertanggungjawabannya berjalan dari bawah ke atas, termasuk nilai loyalitasnya. Maka dari itu, koordinasi antar lembaga yang seharusnya dilakukan secara formal tidak dapat direalisasikan. Selain itu, birokrasi di Indonesia juga masih dipengaruhi sikap budaya feodalistis, tertutup, sentralistik, anti-kritik, tidak mudah dikontrol secara efektif, ditandai pula dengan arogansi yang dilakukan oleh para pemilik kekuasaan, sehingga menimbulkan lahan subur bagi tumbuhnya korupsi ataupun neokorupsi KKN di lingkungan birokrasi. Nah, di Indonesia, reformasi yang coba dilakukan juga masih tergolong lambat jika dibandingkan dengan sektor bisnis. Dari semua unsur dalam birokrasi yang paling sulit diubah adalah pada aspek sumber daya manusia. Karena seperti yang kita tahu, budaya yang sudah terbentuk sekian lama sehingga sulit untuk menerima transformasi. Next. Selain itu, kondisi tersebut juga bisa disebabkan oleh belum optimalnya penyempurnaan birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan yang ditandai dengan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, belum maksimalnya penerapan prinsip-prinsip good public governance. Yang kedua, belum diterapkannya sistem manajemen yang berorientasi pada peningkatan kualitas kinerja, yang antara lain dimaksudkan untuk mendukung implementasi berbagai kebijakan pembangunan. Dan yang ketiga, masih rendahnya gaji para aparatur sipil negara. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai latar belakang perlunya reformasi birokrasi di Indonesia. Awal dari tuntutan reformasi birokrasi adalah adanya perubahan paradigma pembangunan dan perundang-undangan otonomi daerah tahun 1999 dan tahun 2004. Tuntutan tersebut berasal dari masyarakat, di mana masyarakat menuntut agar pemerintah mampu menumbuhkan prinsip good governance. Selain itu, masyarakat di sini juga memberi kritikan tajam terhadap kinerja birokrasi yang dianggap rendah, lambat, kurang bertanggung jawab, dan kurang profesional, terutama dalam memberikan pelayanan publik, di mana semua aparat pemerintah dituntut memiliki sense of crisis dan mengikuti perkembangan masyarakat. Next. Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi latar belakang reformasi birokrasi di Indonesia. Yang pertama, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN masih berlangsung hingga saat ini. Yang kedua, tingkat pelayanan publik yang belum memenuhi harapan publik. Ketiga, tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang belum optimal dari birokrasi pemerintah. Yang keempat, tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintah juga masih rendah. Yang kelima, tingkat disiplin dan etos kerja para pegawai yang masih rendah. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan reformasi birokrasi di Indonesia. Sebelumnya, reformasi birokrasi itu tidak dapat berjalan tanpa regulasi yang jelas, sehingga diperlukan dasar pelaksanaan yang mampu mendukung pencapaian reformasi itu sendiri. Dasar pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia terdapat pada Perpres nomor 81 tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 sampai dengan tahun 2025 dan Permenpan RB nomor 11 tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2015 sampai tahun 2019. Dari dasar pelaksanaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi itu bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakter adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani publik dengan baik, tidak berpihak pada pihak tertentu, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Sedangkan beberapa tujuan lain reformasi birokrasi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi dan menghilangkan penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi. Dan yang terakhir, menjadikan birokrasi Indonesia itu antisipatif, proaktif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi setelah membahas tentang kondisi terkini reformasi birokrasi di Indonesia, latar belakang dan tujuannya, kali ini kita akan membahas fokus perubahan pada reformasi birokrasi di Indonesia. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, reformasi birokrasi yang ada di Indonesia ini dilatar belakangi oleh buruknya kinerja pemerintah dan bertujuan untuk merubah suatu sistem birokrasi menjadi sistem yang lebih bertanggung jawab, bersih, dan bebas dari KKN, netral, dan menjadikan birokrasi Indonesia dapat menghadapi globalisasi dengan baik. Nah, sesuai dengan istilahnya, reformasi birokrasi ini memiliki sasaran utama terhadap birokrasi, dan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja, serta yang memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih berkualitas. Jadi di sini ada beberapa area perubahan dari reformasi birokrasi tersebut dan berkaitan dengan hasil yang ingin dicapai. Ada organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, peraturan perundang-undangan, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan budaya kerja aparatur. Di sini kami mengambil sumber dari buku saku yang disusun oleh Kementerian ESDM RI, yang di mana terdapat 8 fokus perubahan reformasi birokrasi. Yang pertama adalah manajemen perubahan. Jadi dengan adanya manajemen perubahan, diharapkan dapat merubah sistem kinerja menjadi lebih adaptif, responsif, dan profesional, sehingga dapat menghadapi tuntutan yang muncul akibat perkembangan zaman, serta kebutuhan masyarakat yang semakin bervariatif. Manajemen perubahan ini perlu dilakukan agar dapat meningkatkan konsistensi dalam hal partisipatif atau keterlibatan seorang pemimpin organisasi, serta seluruh anggotanya dalam mereformasi birokrasi, sehingga budaya organisasi dapat semakin erat pada setiap lapisan organisasi pemerintahan. Yang kedua adalah penataan peraturan perundang-undangan. Jadi penataan peraturan perundang-undangan atau biasa disebut sebagai deregulasi kebijakan perlu dilakukan untuk mendukung reformasi birokrasi itu sendiri. Jadi undang-undang yang perlu ditata ulang adalah peraturan yang dinilai menghambat pengembangan birokrasi itu sendiri. Selain itu, peraturan yang dapat mempengaruhi kualitas dalam pemberian pelayanan juga dirasa perlu untuk ditata ulang. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas dari kebijakan yang disusun tersebut, perlu adanya kebijakan yang dapat mendukung partisipasi publik dalam perumusan kebijakan, agar kebijakan tersebut berpihak pada kepentingan publik dan tidak overlapping. Yang ketiga adalah penataan dan penguatan organisasi atau kelembagaan. Jadi, organisasi atau kelembagaan pemerintah di Indonesia saat ini masih terbilang sangat rumit. Hal ini disebabkan karena masih banyak unit-unit kerja pada lembaga yang memiliki tugas dan fungsi yang tumpang tindih. Oleh sebab itu, perlu adanya penataan organisasi agar kinerja suatu organisasi bisa lebih efektif dan efisien.
penataan ini dapat dilakukan dengan cara mungkin peleburan atau penggabungan unit kerja yang memiliki tugas yang kiranya sama. Dan dengan ini diharapkan agenda reformasi birokrasi nasional mengalami peningkatan kualitas, pembagian kewenangan yang semakin jelas, sinergi yang kuat antara lembaga pemerintah, serta meningkatnya kualitas kinerja dari setiap aparat. Baik, yang keempat ada penataan tata laksana. Fokus ini dasar hukumnya yaitu terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik yang menekankan kepada sistem berbasis elektronik pada lembaga-lembaga pemerintahan. Dengan ini diharapkan para pemberi layanan atau para pelayan publik dapat meningkatkan kualitas pelayanannya, transparansi informasi publik, serta pemanfaatan teknologi agar pelayanan yang diberikan dapat lebih efektif dan efisien. Selanjutnya adalah penataan sumber daya manusia aparatur. Jadi, ini dilatar belakangi oleh sering ditemukannya aparatur yang menyalahgunakan wewenangnya, serta menyusun kebijakan yang terkesan asal-asalan, yang menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh lembaga pemerintah masih belum kompeten dan masih kurang profesional dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, penataan SDM ini perlu dilakukan dengan cara salah satunya adalah mengadakan sistem merit atau merit system agar para aparat dapat menciptakan kinerja yang profesional serta berintegritas. Selain itu, untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di lembaga pemerintah tersebut, sistem rekrutmen di lembaga-lembaga tersebut perlu diperbaiki secara kompetitif dan selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip seperti transparan, objektif, serta bebas dari KKN. Hal ini sangat penting agar kinerja setiap aparatur dapat sejalan dengan tujuan suatu organisasi yang nantinya akan mendukung reformasi birokrasi itu sendiri. Lalu yang keenam adalah penguatan akuntabilitas kinerja. Jadi, fokus ini dapat dilakukan dengan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP di seluruh lembaga atau instansi pemerintahan. Jadi, dalam SAKIP ini terdapat rangkaian-rangkaian dari berbagai aktivitas serta hal yang diperlukan lainnya untuk pengukuran kinerja lembaga tersebut, pengklasifikasian, pengumpulan data, serta pelaporan kinerja pemerintah. Yang ketujuh adalah pengawasan, evaluasi, dan pelaporan. Jadi, dengan adanya pengawasan, diharapkan lembaga pemerintahan dapat memberikan pelayanan yang semakin cepat, tepat, dan efisien, serta memberantas adanya budaya KKN. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan memeriksa laporan-laporan yang akuntabel, serta tidak dimanipulasi. Kebijakan serta kinerja pemerintah juga dapat diperbaiki melalui evaluasi untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan wewenang, anggaran, dan hal-hal lainnya yang dapat mengganggu penyelenggaraan birokrasi. Yang terakhir, fokus yang terakhir adalah peningkatan pelayanan publik. Jadi pelayanan publik yang berkualitas ini sebenarnya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yang dimana para pelayan publik harus memberikan jaminan agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Jadi semakin baik pelayanan publik yang diberikan dapat dilihat dari semakin banyaknya feedback positif dan persepsi masyarakat yang baik akan pelayanan yang diberikan. Contoh upaya pemerintah yang berkaitan dengan fokus ini bisa dilihat dari dibangunnya mall pelayanan publik, yang dimana itu dapat mempermudah masyarakat untuk menggunakan layanan, serta mempermudah pelayan publik untuk memberikan pelayanan, karena pelayanan tersebut dapat terintegrasi dalam satu gedung pelayanan. Berkaitan dengan reformasi birokrasi Indonesia saat ini, juga fokus perubahan yang sudah kita bahas tadi, sebenarnya terdapat dua aspek yang sangat mendesak untuk dilakukannya reformasi, yaitu yang pertama, menata ulang struktur birokrasi yang terlalu besar, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang menyebabkan anggaran birokrasi yang terlalu besar dan kinerja yang lambat. Yang kedua,
perubahan mindset para birokrat yang lebih mengedepankan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi atau pragmatis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang.